Yang di sini nggak perlu ini, nggak perlu gabung Zoom. Oh, nggak kelihatan di sana. Baik. Gimana kabarnya? Sehat? Alhamdulillah sehat, Pak. Oke, baik. Mungkin ini adalah pertemuan terakhir di kelas, maksudnya. Kelas. Nah, begini. Saya sudah siapkan 3 materi terakhir, hingga saya upload semua ya. Yang berkaitan dengan pengadilan HAM di Indonesia, yang kedua berkaitan dengan International Criminal Court atau yang dimaksud dengan HAM berat, dan yang terakhir adalah hukum humaniter. Sebenarnya yang terakhir lagi ada KKP, tapi itu sekarang sudah dihapus ya. Jadi meskipun dipelajari nggak bisa dipraktekkan gitu, nggak bisa kita mengimplementasikan gitu. Jadi 3 materi ini yang penting, yang nanti akan saya upload semua. Nah, selanjutnya, halo yang di seberang kedengaran? Terdengar, Pak, terdengar. Oke, baik, terima kasih. Nah, untuk tugas akhirnya kita akan melakukan pemantauan. Maka kenapa yang saya tekankan dalam pertemuan yang paling penting adalah norma-norma ya. Kita sekarang juga lanjut ke norma-norma hak asasi manusianya, begitu ya. Nah, kenapa penting? Karena kita akan melakukan pemantauan. Pemantauan yang dimaksud adalah kita akan mengumpulkan semua data-data yang berkaitan dengan pelanggaran hak asasi manusia di Jawa Barat. Ya, di Jawa Barat. Nah, sebetulnya ini juga berkaitan, contoh seperti ketika saya menginventarisir kegiatan teman-teman ya, ekstra ataupun intra. Gitu. Jadi saya harapkan pertama, ya silakan. Dimanapun kalian berada, itu punya sense of human right. Jadi sisi-sisi hak asasi manusia yang menjadi dasar nilai yang perlu diperjuangkan dimanapun mau berada di intra ataupun ekstra. Selanjutnya, saya sendiri punya lembaga yang memang bergerak di bidang hak asasi manusia. Gitu. Namanya Lembaga Studi Sosial dan Agama Bandung. Dulu pas waktu di Semarang, saya juga terjun di sana khususnya berkaitan dengan kebebasan beragama dan berkepercayaan. Jadi Lembaga Studi Sosial dan Agama. Tapi pada faktanya akhirnya kita mendalami semua isu. Mulai dari isu kesehatan, gender, difabel, pendidikan, punya semua aspek yang berkaitan dengan hak asasi manusia. Kita berjejaring juga dengan masalah lingkungan dengan WALHI dan juga masalah lingkungan ya dengan WALHI, kemudian masalah-masalah di pengadilan, beracara dan sebagainya dengan LBH, ya LBHI. Kemudian juga banyak kita berjejaring dengan atau berkoalisi dengan organisasi-organisasi atau lembaga-lembaga yang concern dalam hak asasi manusia. Nah, ini menjadi penting. Contoh ketika kalian nanti di semester berapa? 6 ya. Nah, silakan yang akan minat magang, mengimplementasikan dari apa yang telah dipelajari berkaitan dengan hak asasi manusia, advokasi dan sebagainya, itu bisa gabung dengan Lembaga Studi Sosial dan Lembaga Studi Sosial dan Agama Bandung. Nah, tapi tentu kalau saat ini yang kita kerjakan hanya sebatas training tentang materi hak asasi manusia, termasuk bagaimana kita melakukan advokasi di tengah pandemi. Jadi tidak ada tetap muka, semua serba daring. Setelah pasca kuliah ini silakan saja teman-teman yang ingin punya pengalaman, kita mungkin di Februari ya mulai adanya pelatihan daring untuk
Jadi semacam untuk pengenalan bagaimana kita melakukan kerja-kerja advokasi dalam hak asasi manusia. Gitu, ya. Nah, maka tugas akhirnya kita akan melakukan pemantauan. Nah, pemantauan seperti apa sih teknisnya? Ya, nanti akan saya share di grup ya, terkait dengan tugasnya seperti apa, contohnya seperti apa. Jadi, pertama kita akan mengumpulkan, kita ada 3 kelas nih. Hasilnya itu adalah laporan tahunan hasilnya. Bisa jadi nanti teman-teman semua nama-namanya masuk ya sebagai bagian dari laporan tahunan kerjasama dengan lembaga studi sosial dan agama tentang pelanggaran HAM di Jawa Barat selama tahun 2021. Jadi konkret nih, hasil dari mata kuliah ini adalah bentuknya monitoring pelanggaran hak asasi manusia di Jawa Barat. Sumbernya dari mana? Sumbernya adalah dari internet. Maka kalian per orang harus punya satu permasalahan. Nanti saya berikan contohnya kasus permasalahan seperti apa gitu ya. Kemudian kalian akan membuat narasi kejadian dari awal sampai akhir yang bersumber dari internet. Maka sumbernya jangan sampai tidak dicantumkan. Ini contohnya seperti apa. Nah, itu satu grup ya. Nanti satu grupnya lagi menganalisa menggunakan pasal-pasal yang ada dalam Kovenan Ekonomi Sosial dan Budaya ya atau instrumen internasional. Jadi bagaimana? Saya nanti berikan contohnya. Yang maksudnya analisa itu ada perbuatan-perbuatan yang memenuhi unsur dengan pasal-pasal tersebut. Kalian jabarkan bahwa ini merupakan bagian dari pelanggaran hak asasi manusia karena sudah sesuai dengan pasal sekian unsurnya ini perbuatannya ini seperti itu ya. Dan satu kelompok lagi menganalisa dengan undang-undang instrumen nasional yaitu Undang-Undang Dasar dan Undang-Undang Nomor 39 tahun 199 tentang hak asasi manusia. Nah, ini nanti ada 3 kelas. 3 kelas kita akan bagi ke dalam tema-tema. Kelas A yang ini nih, ini kita akan memantau tentang kebebasan beragama dan berkeyakinan di Jawa Barat tahun 2021. Sebagai contoh, penyerangan Ahmadiyah. Dulu di Cikesik yang terakhir di mana ya? Tasikmalaya ya. Itu penyerangan di sini kejadiannya memang dilakukan oleh kelompok lain, namun saya searching. Tetapi yang melanggar hak asasi manusia itu sebetulnya adalah negara. Kenapa? Karena dia membiarkan yang seharusnya kebebasan beragama itu harus dihormati oleh negara. Nah, kamu yang berkaitan ciri-cirinya berkaitan dengan intoleransi itu yang berkaitan dengan kegiatan-kegiatan yang dianggap mendiskriminasi minoritas, jadi pelanggaran. Bisa dipahami ya. Contoh seperti diskriminasi tentang kewajiban memakai busana muslim bagi non-muslim. Nah, itu contoh-contoh kasus. Kamu searching aja nanti pelanggaran, contoh-contoh pelanggaran hak kebebasan beragama dan berkepercayaan, kan begitu, ya kan? Nah, kamu nanti baru cari di Jawa Barat. Banyak laporan-laporan, institut bisa kamu jadikan acuan, kemudian YLBHI, LBH bisa kamu jadikan acuan, ya. Kalau di di Jawa Barat ya termasuk banyak di Ansor dan sebagainya bisa kamu jadikan acuan ya, intinya tentang berita-berita tersebut begitu. Kamu cari aja, nanti kamu akan menemukan contohnya, ya. Tapi saya juga akan beri contoh model laporannya seperti apa. Jadi di akhir kuliah kita akan mendapatkan sebuah produk ya, itulah laporan kebebasan beragama dan berkeyakinan di Jawa Barat tahun 2021. Nanti kelompok kelas B berkaitan dengan lingkungan. Jadi bentuk-bentuk
Contoh seperti pemerintah yang abai ketika membangun jalan tol, gitu kan, atau kereta cepat atau ini. Nanti akan banyak kamu bisa searching ya tentang problem lingkungan di mana itu bertentangan dengan undang-undang dasar ya. Karena sesungguhnya sumber daya itu diharuskan untuk rakyat dikelola oleh negara untuk kesejahteraan masyarakat. Biasa pasal itu ya. Kemudian tentang pasal-pasal lingkungan juga ada banyak ya tentang adat, apa namanya itu, perlindungan adat istiadat dan sebagainya. Nah ini nanti di kelompok B. Nah di kelas C yang lagi hangat nih, itu berkaitan dengan perlindungan anak dan perempuan. Sebetulnya banyak ya, anak dan perempuan, difabel dan sebagainya itu bagian daripada materi yang bisa kita kita blow up gitu. Mungkin di kelas B ya, kelas B itu lingkungan dan difabel gitu ya. Difabel. Kemudian yang C itu berkaitan dengan perempuan dan anak gitu. Nanti formatnya saya kirim di ini. Tapi dari sini bisa dipahami ya, modelnya seperti itu gitu. Sebenarnya tinggal searching aja satu orang cuma cukup satu kasus. Ya. Satu kasus sederhana sebetulnya. Nah, kemudian harus berkoordinasi. Nomor 1, absen 1 sampai 20 itu mencari kasusnya, membuat narasinya dari apa yang kalian kumpulkan di internet. Yang copy paste loh, copy paste itu ya bukan narasi kan gitu. Narasi itu ya kamu bikin sendiri tapi sumbernya dari internet gitu, kamu susun sendiri narasinya. Nah, setelah jadi absen 21 sampai 30 berarti satu orang 2 kasus ya, menganalisa menggunakan pasal instrumen internasional yang ada dalam ICCPR dan Kovenan Ekonomi Sosial Budaya. Nah, yang 30 sampai 40 itu menganalisa dengan Undang-Undang Dasar dan Undang-Undang tentang Hak Asasi Manusia. Berarti intinya adalah instrumen nasional. Bisa dipahami? Kita punya karya. Dan ini yang kita lakukan di lembaga swadaya masyarakat atau lembaga-lembaga yang concern di hak asasi manusia. Dasarnya adalah data. Kita tidak bisa melakukan apa-apa kalau di depan kita tidak ada data. Jadi kita dianggap ngomong double tanpa ada data itu buat apa? Nah, setelah itu baru ada advokasi, di mana yang memang paling parah dan sebagainya kita prioritaskan untuk turun ke sana dan melakukan pendampingan. Itu cara kerja yang sebetulnya itu sederhana, tapi memerlukan kepedulian yang tinggi. Itu ya. Oke, baik, kita langsung ke materi. Ya, nah ini hak atas berarti kita lanjut ya terkait membicarakan tentang norma-norma dalam hak asasi manusia. Gitu. Dan tentu maksudnya sebelum saya kira kalian harus clear ya bahwa yang kita bicarakan ini adalah norma universal ya. Jangan dulu langsung denial atau langsung menolak loh nggak bisa ini. Dan memang kita harus memahami hal tersebut, hal dasar terlebih dahulu bahwa itu nanti pada akhirnya bertentangan dengan norma kita, harus penyesuaian dan sebagainya itu urusan lain gitu ya, urusan berbeda urusan begitu ya, berbeda urusan. Dan sebetulnya ya tidak tidak semeriang kita yang semeriang kita asumsikan gitu ya, tidak juga gitu. Tergantung bagaimana kita menyikapi. Yang penting kita harus memahami bahwa negara itu punya 3 tanggung jawab ya tentang HAM ya, tentang hak asasi manusia itu. Pertama, untuk menghormati. Nah, menghormati itu berkaitan dengan hak-hak sipil dan politik. Ketika kita beragama, mau apa kepercayaan dan sebagainya, bagaimana negara harus menghormati begitu ya, termasuk berkaitan dengan hak kebebasan pribadi ini begitu. Yang kedua, negara harus melindungi
Melindungi ini berkaitan dengan kewajiban negara memastikan rakyatnya itu bisa terlindungi hak dan kebebasannya. Contoh seperti ada diskriminasi yang dilakukan oleh mayoritas terhadap minoritas. Negara tidak hadir di sana, berarti negara melanggar hak asasi manusia. Begitu. Jangan begini, jangan kita mengasumsikan bahwa kedamaian yang diciptakan oleh negara itu seluruhnya adalah dalam pemenuhan hak asasi manusia. Tidak. Terkadang dalam sebuah kedamaian ya itu tidak dibarengi dengan keadilan. Jadi kadang ada tentrem gitu kan, tapi sebetulnya itu ada diskriminasi. Maka kedamaian tanpa keadilan itu adalah ilusi. Paham? Kedamaian tanpa keadilan itu adalah ilusi. Buat apa? Negara harus memastikan kedamaian itu berbasis keadilan. Ini banyak yang terjadi. Ya, orang dibungkam biar adem ayem dan sebagainya. Iya, seakan memang adem ayem, tapi di dalamnya itu ada penindasan. Ini yang memang perlu kita lawan ya, karena itu tidak berbasis hak asasi manusia. Nah, yang terakhir adalah to fulfill, untuk memenuhi. Nah, ini berkaitan dengan hak ekonomi sosial budaya, berkaitan dengan kesejahteraan, berkaitan dengan kehidupan layak. Oke, kita lihat. Pertama adalah hak atas kebebasan pribadi. Hak atas kebebasan pribadi, kamu harus memahami bahwa ini berkaitan dengan seutuhnya tentang diri kita secara personal. Ya, secara personal. Meskipun nanti kita akan lihat ada pretelannya, tapi yang perlu kita pahami bahwa negara tidak masuk wilayah personal. Intinya polisi tidak mungkin menjaga di depan kamar setiap orang. Paham? Itu kadang biasa istilahnya itu intinya urusan rumah tangga itu, contoh urusan pribadi dan sebagainya tidak bisa diintervensi. Maka ini kaitannya dengan hukum pidana. Ketika KDRT susah terungkap karena memang tidak ada yang melapor, di mana KDRT menjadi delik aduan, ya kan? Meskipun saat ini delik aduan diperluas bahwa tidak harus yang bersangkutan, tapi juga bisa jadi keluarganya, keluarga besar dan sebagainya itu bisa melaporkan. Tapi bahwa itu merupakan wilayah pribadi untuk menghormati HAM pada dasarnya iya. Nah, ini memang sangat tipis ya, sangat terkadang kita banyak yang menduga bahwa negara itu bisa karena kewenangannya gitu bisa memasuki wilayah-wilayah privat. Ya, contoh seperti yang paling saat ini kasusnya siapa? Ambarita itu ya, yang polisi dengan seenaknya di HP mengakses nggak boleh, itu melanggar hak asasi manusia, melanggar hak privasi. Maka selalu dalam hukum pidana itu, contoh barang siapa di depan umum, gitu ya. Ini untuk menandakan mana wilayah privat dan mana wilayah publik. Jadi kita tidak bisa mengatakan bahwa diri kita itu bisa dikuasai oleh negara. Maka dalam hukum pidana kita, pelacuran itu, PSK itu yang dihukum PSK-nya atau mucikarinya? Mucikarinya. Nggak ada dasarnya bahwa orang yang menjajakan diri itu bisa dihukum oleh KUHP. Paham? Kan itu bagian dari substansi pribadi, dirimu yang miliknya gitu ya. Mau kamu jual, mau kamu apa juga terserah. Itu bagian dari hak asasi manusia. Termasuk yang geger saat ini, Permendikbud, ya kan? Jadi ketika dikatakan bahwa harus ada kerelaan dari objek gitu ya, akhirnya kan geger dianggap
apa? Melegalkan perzinahan. Ya bukan begitu pola pikirnya begitu. Bukan, tapi memang dasar hukumnya begitu, begitu. Dasar hukumnya begitu. Hak dasar asasi manusianya begitu. Bahwa itu memang bertentangan bukan berarti membolehkan, kan? Apa maksudnya? Ya kan bukan berarti membolehkan begitu dong, begitu kan? Tapi substansi dari apa namanya itu kerelaan atas diri itu jadi apa namanya itu jadi pertimbangan begitu. Nah, tapi jangan maksudnya jangan loh kalau begitu enggak juga. Ya bukan berarti boleh juga gitu. Tapi wilayah privasi pribadi itu jangan negara yang masuk. Ya harus masyarakat. Buat apa ada ustadz? Buat apa ada orang tua? Buat apa ada? Jadi hal-hal yang begitu itu basisnya adalah masyarakat. Masyarakat itu bukan urusan negara begitu. Bukan urusan negara gitu kan. Nah, kembali lagi tadi, ya contoh ya di dalam hukum pidana itu yang mucikarinya. Contoh seperti konten, ya konten porno dan sebagainya itu. Kenapa kok pelik sekali ada yang dihukum, ada yang enggak gitu ya? Ariel sama Luna Maya. Luna Maya-nya dihukum enggak? Yang katanya kan Ariel. Mereka sama-sama berbuat enggak? Ya kan? Karena yang dihukum itu adalah yang menyebarkan begitu. Bukan buat kontennya. Paham? Jadi yang menyebarkannya gitu. Nah, Ariel itu dianggap menyebarkan karena dia lalai, laptopnya dicuri orang, atau akhirnya menyebar. Nah, dia dihukum itu karena kelalaiannya gitu. Nyambung ya? Nah, ini berkaitan dengan hak asasi manusia. Hati-hati terkait. Nah, biasanya berkaitan dengan puasa. Puasa minoritas apa namanya itu? Puasa itu ya seperti diantaranya pejabat dengan bawahan, dosen dan mahasiswa, itu hati-hati. Sekarang lagi booming kayak gitu kan, maka harus agak strike ya. Contoh sekarang ada itu dunia maya dan sebagainya, itu kan tidak harus ketemu, tidak harus ini kan, tidak harus bertatap muka dan sebagainya kan. Itu dilakukan dengan online sebagainya, itu juga tidak mengurangi substansi ya, kecuali kalau memang kelas seperti ini ya. Tapi kalau hal yang bersifat privasi itu juga agar menjaga tidak adanya hal-hal yang tidak diinginkan kan gitu. Maksudnya kamu juga harus sadar bahwa tidak bisa orang itu ya, apalagi kalau di barat itu ya, jangankan pada orang lain, kepada orang tua sendiri itu sex education bahwa dirimu itu tidak bisa semenang-menang di ya dibegitukan, maksudnya dia ya intinya adalah tidak bisa sampai kepada orang tua pun melakukan hal-hal yang tidak disetujui oleh dirinya. Nah, ini hak privasi, hak pribadi ini penting sekali. Data-data, maka geger kan ketika ada perusahaan yang kita mungkin sekilas ya nggak apa-apa lah, yang itu nggak penting juga, kita juga bukan orang penting. Oh, itu jangan kira itu. Data pribadi kita itu bukan main-main itu. Mungkin kalian belum jadi orang yang penting sehingga merasa biarlah tersebar. Itu nggak bisa begitu. Orang yang punya jabatan, kedudukan itu hal yang sangat privasi, maka itu pasti akan banyak yang digugat dan sebagainya. Dan perusahaan-perusahaan sangat ketakutan kan dengan hal itu, ya karena ada basis hukum yang mendasarinya. Nah, selanjutnya adalah tadi substansinya ya tentang pribadi. Nah, ini turunan-turunannya. Hak untuk tidak diperbudak. Ini jelas. Hak untuk tidak diperbudak, saat ini mungkin tidak ada istilah perbudakan. Tapi bahwa prakteknya perbudakan itu terjadi ya, iya. Pembantu, kadang kita
mempekerjakan melebihi kapasitas dan sebagainya, atau menyuruh melebihi kapasitas, itu bagian daripada perbudakan. Karena ada kuasa. Ada kuasa itu maksudnya contoh bawahan dan atasan. Ketika atasan itu memberikan tugas yang melewati dari apa yang seharusnya, itu bagian daripada perbudakan, gitu. Karena dia tidak melakukan atas dasar kerja, gitu ya. Itu berdasarkan atas kuasa, kolonialisme. Nah, kalau kamu masih suka nyuruh-nyuruh atas dasar kuasamu tanpa ada dasar yang memang seharusnya, ini jangan pernah, begitu. Dan untuk mendewasakan juga bahwa relasi, contoh seperti sampai kepada ya sampai kepada relasi contoh seperti orang tua dan anak, ya. Nah, ini nanti dalam perlindungan perempuan penting sekali. Contoh seperti pemaksaan, perjodohan, ya kan? Contoh seperti akhirnya berdampak kepada pernikahan dini, gitu. Enggak sederhana gitu. Maksudnya itu kadang kita tanpa ada pengetahuan dasar, tidak pernah dibedah seperti ini, ya hari-hari aja dengan semua penindasan yang ada, begitu ya. Dan bahkan mungkin karena ini sudah merasa nyaman begitu dengan apa yang terjadi, begitu ya. Itu juga kadang aneh juga, begitu. Jadi memang sense-nya itu akan beda. Ya, pada akhirnya termasuk wacana poligami dan lain sebagainya, begitu ya. Kadang ya aneh aja gitu. Bagian perempuan juga merasa bahwa itu sip-sip saja, atau mungkin ya itu tidak melanggar apapun, begitu ya. Padahal sebetulnya dari skema mekanisme poligami yang diajarkan Rasul saja sudah berbeda, begitu ya, dengan kondisi kekinian itu beda, gitu. Di mana Rasul itu berpoligami itu basisnya adalah publik, kepentingan publik. Lah, masyarakat saat ini itu kepentingan privat, nggak bisa, begitu. Ya kan? Contoh kamu, jadi gini, intinya begini. Ketika hal itu berkaitan dengan pribadi, itu bisa saja unsur subjektivitas itu menjadi muncul, begitu ya. Nah, contoh subjektivitas itu hal-hal yang berkaitan dengan hal-hal ya rendah lah, begitu ya, subjektivitas yang rendah ya. Contoh seperti kita mau melakukan apa saja, mau mabuk ya, kamu mabuk, tidak ngemplang orang, tidak mukul orang, itu kalau dalam KUHP itu sah-sah saja, gitu ya. Kamu di kamar mabuk dan sebagainya sah-sah saja. Kamu mau melakukan persetubuhan contoh dengan lawan jenismu, kalau sama-sama suka, di KUHP itu nggak bisa dihukum, paham? Itu namanya adalah wilayah privat, jadi sangat memungkinkan. Nah, Rasul itu terbebas dari hal itu, paham ya? Jadi Rasul itu tidak ada unsur itunya, semua itu berkaitan dengan kepentingan publik, gitu. Apa kepentingan publik itu? Contoh ya, menyelamatkan janda. Kepentingan politik, merekatkan keluarga. Paham? Jadi tidak ada unsur yang dapat mencederai keagungan Rasul dalam hal berpoligami. Sekarang yang terjadi kan berbeda. Ini logikanya harus mantap nih, harus paham betul ya apa yang contohnya. Sekarang yang terjadi apa? Yang terjadi adalah ya berpoligami itu ya hasrat dia aja, pengen banyak, pengen nyoba yang baru dan sebagainya. Paham? Harus jelas ini. Jangan asal menghalalkan, lu Al-Qur'annya begini, halal dan sebagainya boleh. Loh, itu berarti enggak melihat kontekstualnya dan terlalu rendah melihat sosok seorang Rasul. Bahaya. Rasul itu terbebas dari tadi kepentingan privasi, kepentingan nafsu, kepentingan itu terbebas, begitu. Jadi ada hal yang memang lebih dipentingkan dari itu. Nah, perbudakan. Jadi saat ini kamu yang sense-nya harus harus melihat ketimpangan minoritas dan sebagainya, gitu. Maka tentu setelah ini kamu banyak pembantu di rumah tidak akan manja kan. Nah, bisa jadi sedikit aja kamu maksa dan sebagainya udah melanggar hak asasi manusia, begitu ya. Jadi mestinya di Arab itu melihat pembantu itu kan dianggap perbudakan. Masuk tuh yang katanya yang ini kasus
terbaru yang Ustadz di Antapani itu di boarding school itu katanya mengikuti aliran sesat yang mengatakan bahwa ya itu adalah milku yamin ya, atau yang bisa dimiliki, budak yang bisa dimiliki gitu, sehingga bebas saja dia melakukan apapun doktrinnya ya. Ya, kalau bahasa Jawanya kentir gitu, sedang gitu ya, alay gitu. Nah itu bahaya ya, bahaya sekali. Nah dengan basis hak asasi manusia, saya kira kita punya cukup benteng ya untuk melakukan hal yang neko-neko, yang basisnya adalah apa namanya itu bukan sisi humanis, bukan sisi kemanusiaan, tapi yang berbasis nafsu, berbasis itu kan nafsu itu menjajah, mendiskriminasi, itu kan bagian dari hal-hal yang negatif. Gitu. Jadi kita harus punya sense apa namanya itu sisi kemanusiaan. Dan sisi kemanusiaan kita itu harus berbasis ketauhidan. Sisi humanis kita itu harus berbasis ke tauhidan, itu nggak sederhana. Itu nggak sederhana. Maka di makam Gus Dur itu kan ada makamkan di sini telah dimakamkan seorang humanis. Ya karena pada saat itu ingin mencontoh Rasulullah itu sang humanis sejati begitu ya. Membebaskan perbudakan, menghargai perempuan dan lain sebagainya. Nah ini yang apa namanya itu yang perlu kita pahami. Begitu. Nah selanjutnya adalah hak untuk bebas memeluk agama. Hak bebas untuk memeluk agama itu berarti termasuk memeluk kepercayaan. Nah maka ketika ada diskriminasi atas dasar hak kebebasan beragama, itu nanti tugas kelas ini ya untuk memantau begitu ya. Bagaimana kejadian-kejadian yang berkaitan dengan kebebasan beragama dan kepercayaan. Bisa jadi efeknya kepada pendidikan. Atau kemarin kasus di mana ya? Yang karena dia Katolik, akhirnya nggak naik berapa tahun, 2 tahun atau 3 tahun gitu, nggak lulus hanya karena dia Katolik. Nah, itu bagian daripada hal yang bisa kamu analisa satu kasus. Gitu. Ahmadiyah satu kasus, kan begitu ya diskriminasinya. Nah itu di tahun 2021 itu ada beberapa kasus yang saya kira banyak. Nah kalau tidak kebagian kasus, berarti kamu bisa bikin grup sendiri atau mungkin di grup aja, di grup di share ya. Kasus saya udah nemuin kasus ini biar tidak tabrakan ya. Saya udah nemuin kasus ini. Nah, dan kasus ini gitu. Terus sampai terakhir kan mungkin ada nggak kebagian kasus tuh. Nah, nanti bisa berkolaborasi lah menambahi narasi yang sudah ada kasusnya. Oke, gitu. Nah, memeluk agama ini tentu setiap orang berhak untuk menentukan agama dan kepercayaan masing-masing. Tidak boleh dipaksa, tidak boleh unsur manipulasi, maka sangat ini kan berkaitan dengan kristenisasi dan islamisasi. Nah, jadi ketika islamisasi yang kita maksud itu harus didasarkan pada rasio akal sehat. Jadi harus berlomba begitu ya atas kebaikan. Ini orang Kristen kok kaya-kaya dan sebagainya, Islam itu harus lebih kaya dan begitu. Orang Kristen ini baik-baik dan Islam itu harus lebih baik dan dari kami ya, itu yang dimaksud dengan kontestasi rasionalitas. Gitu. Dan tentu kebenaran akidah dan sebagainya saya kira kita sudah cukup lah bahwa apa namanya itu wilayah masing-masing dan kita tentu toleran itu ya bukan berarti kita mengakui kebenaran mereka ya, tapi kita berhidup dengan menghargai perbedaan kita. Gitu. Ya, ya Kang. Kemarin tuh ada yang kampanye berarti tulis ya. Nah di Indonesia memeluk agama ini maka kita lihat ya artis ada yang keluar masuk dan sebagainya bebas saja ya. Meskipun sebetulnya bagi kita itu ya tidak boleh ya, maksudnya hukum kita itu berlaku bagi keyakinan yang didasarkan pada ajaran kita gitu ya. Yaitu murtad itu ya apa namanya itu memang hal yang tidak bisa dimaafkan begitu ya. Cuma problemnya kalau kita akan berpikir terkait dengan akademik, ternyata ya
murtad yang dimaksud itu juga akan bervariasi ya dalam pandangan ulama, dan perdebatannya sangat ini. Apakah memang murtad itu harus dihukum mati dan sebagainya, itu ya kita meskipun mengakui itu, tapi kita juga harus menghormati hukum yang berlaku, ya, hukum yang berlaku. Dan kita tidak tahu ya, maksudnya bisa jadi apa yang mereka murtadkan itu mungkin ya hanya dalam ucapan, hanya variasi dan sebagainya. Apalagi kita melihat contoh selebriti itu yang gak jelas juga gitu ya, itu murtad beneran apa enggak gitu, agamanya gak jelas dan sebagainya. Nah, tapi bahwa itu adalah dilindungi berdasarkan hak kebebasan pribadi itu ya begitu. Nah, selanjutnya adalah hak untuk bebas memilih dan dipilih. Gitu. Bentar ya. Oh, yang di sana. Halo, yang di seberang kedengaran? Terdengar, Pak. Dengar, Pak. Oke. Ya. Ya. Bebas memilih dan dipilih. Saya kira mungkin apa namanya itu kita tidak terlalu banyak melihat permasalahan ya, tapi sebetulnya dulu ya pada zaman Soeharto itu sangat apa namanya kentara ya. Contoh seperti apa namanya itu bebas memilih dan dipilih ini tidak semua masyarakat bisa merasakan bebas dipilih dan memilih. Nah, ini apa? Berkaitan dengan apa sebetulnya? Regulasi yang saat ini kita tahu. Problem tentang bebas memilih dan dipilih. Apa yang kamu tahu? Ada masalah nggak sih? Betul. Terkait dengan bebas memilih dan dipilih. Problem-problem seputar itu yang kamu tahu. Ada? Banyak sebetulnya yang perdebatan ya. Pertama, dulu pas waktu Dur tidak boleh dipebel. Terus waktu Megawati paling rendah pendidikan berapa? Itu kan masalah itu. Di sininya bebas dipilih dan dipilih, memilih dan dipilih kok tanpa ada kriteria. Kan semua orang berhak kan? Ya kan? Kenapa ada aturan itu? Nah, apalagi pada pas zaman Orde Baru ya. Contoh seperti anggota PKI tidak boleh dipilih, mantan anggota PKI tidak boleh dipilih. Ini kan tap MPR dicabut ya, aku bisa begitu. Itu diskriminasi menjadi wacana HAM gitu ya. Sampai saat ini yang jadi perdebatan polemik adalah mantan koruptor nggak boleh dipilih. Hah? Betul nggak? Nah, itu kan wacana. Wacana problem. Kenapa maksud saya, kenapa jadi masalah? Karena ada ketentuan ini, begitu loh. Karena ada hak dasar manusia yang dilanggar. Paham ya? Gitu. Cara berpikir itu begitu, gitu loh. Nah, maka memang asas proporsionalitas ini menjadi penting. Asas proporsionalitas